Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam dan iman sehingga bisa menunaikan kembali ibadah wajib dalam satu pekan sekali, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Terlebih lagi yang patut kita syukuri, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat berupa nikmat umur panjang, nikmat sehat wal afiat, sehingga yang tidak lama lagi, yang hanya terhitung hari saja, kita akan masuk pada tahun baru Masehi, yaitu 2023. Salawat dan salam mudah-mudahan terus mengalir dan membahana kepada junjungan Nabiyina, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Khatib berwasiat untuk keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini, untuk selalu memperkokoh dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan yang bisa mengundang murka darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali agar beribadah dan menyembahnya. Mereka yang enggan untuk beribadah telah keluar dari tujuan inti di balik diciptakannya manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah. Oleh karenanya sudah saatnya bagi kita semua untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita masing-masing perihal pentingnya ibadah, baik ibadah maghduh maupun ghair maghduh. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Yang artinya, padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 31.
Dua ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia tidak lain selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tunduk pada perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian, semua ketentuan yang Allah tetapkan merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh manusia tinggalkan, karena semua itu adalah perintah ibadah kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sudah bisa melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya itu dengan istiqomah, penuh gigih, penuh ketakwaan dan keimanan, maka mereka disebut dengan orang-orang yang sukses atau beruntung, muflih. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki saat itu. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, akan tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yakni zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-5. Syekh Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir pada halaman 18 memberikan penjelasan yang lebih luas perihal karakter di atas. Yang pertama, mukmin adalah orang yang membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, baik berupa tauhid, kenabian, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kedua, orang-orang yang khasyi'un adalah orang yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, maka tunduklah pikiran dan hatinya semata-mata karena Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Barang siapa sesungguhnya ia beribadah, maka yakinlah bahwasanya dia bersama Allah, dia melihat Allah. Akan tetapi barang siapa yang tidak melihat Allah ketika sholatnya, ketika ibadahnya, maka pastilah Allah melihatnya. Yang ketiga, menjauhi yang tidak berguna, mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan setiap sesuatu yang tidak memiliki nilai kebaikan sedikit pun. Ia fokus mengerjakan kebaikan dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang-orang Islam yang berproporsional, orang-orang Islam yang kualitasnya, dia yang dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Yang keempat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, baik berupa zakat wajib maupun sunnah, yang tujuan keduanya sama-sama untuk membersihkan hartanya. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat setelah khusyuk dengan tujuan agar ketaatan seseorang itu bisa sempurna. Dengan menjalankan ketaatan badaniyah, yakni badan berupa ibadah dengan khusyuk, dan ketaatan maliyah, yakni berupa harta, berupa zakat. Dan yang kelima, menjaga kemaluan, hafidun lil furujihim, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dari setiap sesuatu yang haram, baik berupa zina dan lain sebagainya. Keenam, menjaga amanat dan janji.
baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tuntutan syariat maupun kepada manusia, seperti titipan harta, perjanjian dan lainnya. Ketujuh, orang yang menjaga sholatnya, yaitu orang-orang yang melakukan sholat sesuai dengan waktu masing-masing dan selalu istiqomah di waktu-waktu tersebut, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah pada lainnya. Demikian khutbah tentang sukses dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah kita sehari-hari, baik dari kesyukuran, kesabaran, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudusi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal mukhlisin wansur man nasarad din waqdul man akhadhal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sairil buldanil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.